Perkenalkan, saya Makfira Wilianing Tias dengan NIM 215231254 dari kelas Perbankan Syariah 2G. Di sini saya akan menyampaikan biografi tentang 4 imam mazhab untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fiqh. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man Ibnu Sabit Ibnu Zawha al-Taimi, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia 70 tahun. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan Imam Al-Azam, yang berarti imam terbesar. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu yang artinya bapak atau ayah, sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Pada zamannya, dia dikenal sebagai seorang ulama yang luas ilmu pengetahuannya, terutama di bidang fikih. Dia hidup dalam 2 periode kekhalifahan, yaitu pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Namun, dia tidak sama sekali turut aktif dalam gerakan politik. Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah, dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata Hanif dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otak Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutamanya berkaitan dengan hukum Islam. Kendati beliau anak seorang saudagar kaya, namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewahan. Begitupun setelah menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri. Abu Hanifah meninggalkan 3 karya besar, yaitu Fiqh Akbar, Al-Alim wa Al-Mutalim, dan Musnad Fiqh Akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu, Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syariat Islam ke dalam undang-undang. Yang selanjutnya adalah Imam Malik Ibnu Anas. Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Al-Amir Ibnu Al-Haris. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Asbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah Ibnu Syuraik Ibnu Abdurrahman Ibnu Syuraik Al-Azid Adiyah. Beliau menuntut ilmu di Madinah, kemudian menjadi ulama besar yang berpengaruh luas. Imam Malik memiliki 2 keistimewaan yang melebihi para ulama pada zamannya, yaitu spesialis ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Malik menduduki tempat yang penting dalam mengajarkan hadis. Di samping itu, beliau menjadi fatwa dan mengajarkan hukum-hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri. Metode ijtihad Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' al-Madinah, fatwa sahabat, kabar ahad dan qiyas, al-istina, al-musalamah, al-mursalah, sada al-zari'i, istibat, syar'u man qabal syar'un lana. Karya-karya Imam Malik adalah Kitab Al-Muwatta. Kitab tersebut ditulis tahun 144 Hijriah atas anjuran Khalifah Zafar al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Bahri, Asar Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab Al-Mutawatta berjumlah 1720 buah. Pendapat Imam Malik Ibnu Anas dapat sampai kepada kita melalui 2 kitab, yaitu Al-Mutawatta dan Al-Mudawana Al-Qub. Yang selanjutnya adalah Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 797 Masehi. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Hanafi. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris, ibnu Abbas ibnu Syafi'i, ibnu Said ibnu Ubad ibnu Yazid, ibnu Hashim ibnu Abdurrahman al-Muttalib, ibnu Abdurrahman al-Manaf, ibnu Kusyas al-Qurasyi. Beliau punya silsilah kefamilian dengan Nabi dari keturunan Muttalib ibnu Abdil Manaf. Dilahirkan sebagai seorang yatim. Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas dan cermelang, selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman yang asasi. Seperti halnya setiap anak muslim pada masa itu, dia mulai dengan belajar Al-Quran dan hatam menghafalnya pada usia menjelang 7 tahun. Dia meninggal di Mekah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibnu Anas, seorang ulama dari fuqaha termasyhur di saat pada waktu itu. Ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik pada usia 20 tahun sampai gurunya meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 796 Masehi. Pada masa wafatnya, Imam Malik al-Syafi'i telah meraih reputasi sebagai seorang fuqaha yang masyhur di Hijaz dan berbagai tempat lain. Ia sangat dihormati dan disanjung lantaran predikat imam yang disandangnya. Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Hujjah yang dicetuskan di Irak. Qaul Jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Um yang dicetuskan di Mesir. Buku-buku karangan Imam Syafi'i diantaranya yaitu yang pertama ada Al-Risalah Al-Qadimah atau Kitab Al-Hujjah, yang kedua Al-Risalah Al-Jadidah, yang ketiga Ikhtilaf Al-Hadis, yang keempat Ibtal Al-Istina, yang kelima Ahkam Al-Quran, yang keenam Bayat Al-Fard, yang ketujuh Sifat Al-Amr wal-Nahi, yang kedelapan Ikhtilaf Al-Malik wal-Syafi'i, yang kesembilan Ikhtilaf Al-Iraqiyin, yang ke-10 Ikhtilaf Muhammad bin Husain, yang ke-11 Fadail Al-Quraisy, yang ke-12 Kitab Al-Um, yang ke-13 Kitab As-Sunan. Yang selanjutnya adalah Imam Ahmad. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Dilahirkan di Marwah pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Ayahnya bernama Muhammad, ibunya Safiyah ibnu Maimunah ibnu Balik al-Syaibani. Ahmad ibnu Hambal adalah seorang anak yang cerdas dan bersifat ingin tahu, sangat bersemangat untuk melanjutkan pelajarannya. Dimulai dengan belajar khazanah hadis pada tahun 179 Hijriah ketika dia baru berusia 16 tahun. Dikatakan bahwa dia menjadi ulama hadis yang besar sedemikian rupa sehingga dia hafal hampir 1 juta hadis. Oleh karena itu, mendasarkan pendapat hukumnya atas hadis semata dan menjadi seorang ulama terkemuka pada masanya dan sampai akhir zaman. Imam Ahmad ibnu Hambal lahir di tengah keluarga yang terhormat yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan, kemauan, kesabaran, dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Imam Ahmad Hambal pernah mendapatkan mihna berkenaan dengan kemahkukan Al-Quran. Atas kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi mihna ini, maka semakin kuat kedudukannya sebagai imam di hati umat. Ia wafat pada hari Jumat pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Dalam usianya yaitu 77 tahun.
Imam Ahmad Ibnu Hambal dimakamkan di perkuburan Babhar di kota Baghdad. Imam Ahmad selain seorang ahli mengajar dan mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan telah direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya yaitu yang pertama ada kitab Al-Musnad, yang kedua kitab Al-Tasif Al-Quran, yang ketiga kitab Al-Nasikh wal Al-Mansyur, yang keempat kitab Al-Muqaddam wa Al-Mukaffar fil Al-Quran, yang kelima kitab Jawabu Al-Quran, yang keenam kitab Al-Tarikh, yang ketujuh kitab Manasiku Al-Kabir, yang kedelapan kitab Manasiku Al-Sagir, yang kesembilan kitab Ta'atu Al-Rasul, yang kesepuluh kitab Al-Ilah, dan yang terakhir kitab Al-Salah. Demikian tadi pemaparan biografi tentang 4 imam mazhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.